Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita mau belajar dalam PIK, Pembinaan Iman Kristen, yang saya beri judul Because He Lives, karena dia hidup in my personal life, dalam kehidupan pribadi. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Hikmat, memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena dia hidup. Karena dia hidup, maka yang pertama dia memanggil kita untuk bertobat. Jangan lupa, kalau kita bisa bertobat, itu semua adalah karena anugerahnya yang memanggil kita untuk beriman, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Yesus yang bisa menyelamatkan. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Puji Tuhan. Bisakah seorang pilih Tuhan yang tidak terlihat? Ya, sebagian orang berkata, oh saya bisa percaya Yesus karena saya pilih dia. Jangan lupa, pertanyaannya, bisakah seorang memilih Tuhan yang tidak terlihat? Ya, memang ada beberapa orang, tapi tidak banyak, yang diizinkan Tuhan untuk bisa melihat Yesus. Tapi Tuhan Yesus sekarang di surga. Ya, hanya sedikit orang yang diizinkan Tuhan untuk melihat Yesus. Ya, tapi kebanyakan orang hatinya dikuasai Roh Kudus sehingga orang-orang itu dan termasuk kita bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Bisakah seorang pilih Tuhan yang gak terlihat, yang gak kelihatan? Bukankah manusia juga sering salah pilih? Untuk buah yang kita lihat bisa kita sering salah pilih. Sering salah pilih durian, sering salah pilih buah yang lain. Yang bisa kita lihat kita bisa salah pilih. Juga sering kali salah pilih teman hidup misalnya, ya, salah pilih pekerjaan, bisnis dan lain-lain. Untuk hal yang kelihatan saja bisa salah pilih. Apalagi memilih Tuhan yang gak kelihatan. Kalau Tuhan tidak memilih kita lebih dahulu, kita gak mungkin bisa percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Yang kedua, karena dia hidup, maka kita mengalami penyertaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tokoh agama lain tidak bisa seperti ini. Ya. Nabi mana di dalam agama lain, filsuf mana dalam agama lain yang bisa terus menyertai umatnya? Mereka sudah meninggal dunia, ya. Mereka pernah hidup 2000 tahun lebih yang lalu, tapi Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu tetap hidup di surga, dan kehadirannya bersama dengan umatnya diwakili oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Lihat Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, sampai kepada akhir zaman. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Jadi penyertaannya diwakili oleh Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya. Bagaimana ia bisa beserta kita? Bukankah ia sudah berada di surga? Pertanyaannya, kehadirannya diwakili oleh Roh Kudus, seperti yang saya ucapkan tadi. Ya. Dampak Tuhan beserta kita apa? Dampak yang pertama adalah
kita umatnya merasa tenang. Ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah di Saat Malang, maka pada tahun terakhir saya harus diutus ke satu kota, dan saya percaya bahwa saya satu kali akan harus menyetir kendaraan atau mobil gereja, sehingga saya sendiri harus belajar nyetir. Maka dengan pertolongan Tuhan saya bisa belajar nyetir waktu itu, kursus nyetir, dan waktu itu didampingi oleh gurunya. Ya, gurunya duduk di sebelah kiri saya belajar nyetir di sebelah kanan. Ya, nah waktu saya nyetir itu tanpa saya sadari ternyata ada paku yang mengenai ban kanan belakang. Waduh, waktu itu ban daripada mobil itu bukan tubeless ya, langsung anjlok. Waduh, puji Tuhan ada gurunya yang menyertai saya. Ya, dia hanya bilang tenang, jangan gugup. Ya, dia tenang, dia injak rem, dan kami berhenti di pinggir jalan. Ya, dan bisa ditolong. Ya, jadi kalau Tuhan beserta kita kemanapun dan dimanapun kita berada, kita umatnya merasa tenang menghadapi berbagai tantangan. Ya, jangan lupa Tuhan Yesus pernah berkata apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Dampak Tuhan beserta kita, yang pertama kita jadi rasa tenang, tapi yang kedua adalah kita harus hati-hati. Karena apa saja yang kita pikirkan, walaupun orang lain tidak bisa melihat apa yang kita pikirkan, ya, tapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, Dia tahu semuanya. Karena Tuhan beserta kita. Sehingga kita harus berhati-hati untuk melakukan dan mengatakan, memikirkan atau merasakan sesuatu hal agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ini teladan Yusuf luar biasa. Dalam Kejadian 39 ayat 9. Yusuf berkata apa? Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar, yaitu Potifar itu ya. Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini dalam konteks Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Ya, waktu itu Potifar sudah bekerja, nggak ada orang lain di rumah, cuma hanya mereka berdua. Dan istri Potifar menggoda Yusuf. Ya, langsung Yusuf berkata apa? Di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Langsung Yusuf menolak ajakan berbuat yang tidak baik yang dilakukan, yang diucapkan, yang dilakukan oleh istri Potifar itu. Dan di sini mengapa Yusuf bisa menolak? Karena imannya, karena keyakinannya. Kalau dia mengikuti kemauan daripada istri Potifar itu, Yusuf menyadari itu adalah dosa di hadapan Allah. Ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Iya, jadi Yusuf karena sikapnya dan kesadarannya akan perhatian Allah terhadap dirinya, dia menolak untuk berbuat dosa itu. Ya. Karena dia hidup. Yang ketiga, maka dia bisa bersekutu secara pribadi dengan kita. Karena dia hidup. Ya, dia sudah bangkit dari kematian, ya, dan naik ke surga dan tidak mati lagi dan akan kembali pada hari kiamat. Ya, karena dia hidup, dia bisa bersekutu secara pribadi dengan kita umatnya. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh agama lain. Mereka sudah mengakhiri hidup mereka dalam kuburan. Ya, mereka tidak bisa menyertai umatnya sampai sekarang ini, nggak bisa. Ya. Iya. Yohanes 15 ayat 4.
Kata Yesus, tetaplah bersatu dengan aku. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Jadi kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan kita Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Kalau kita memelihara persekutuan lewat firman-Nya, lewat doa-doa, maka dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa berbuah, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Umat agama lain tidak dapat bersekutu dengan sang pendiri agamanya, karena mereka pendiri agama itu sudah meninggal. Ya. Dikatakan jika ranting itu menempel pada pokoknya, sebagai umatnya menempel pada Tuhan Yesus itu, bersekutu dengan Dia selalu, maka akan berbuah, dan ranting yang sudah mulai berbuah akan dibersihkan agar dapat berbuah lebih banyak. Ranting-ranting pokok anggur tuh dibotakin gitu loh. Ya, daun-daunnya dipotongin. Ya. Kenapa demikian? Supaya bisa berbuah dengan lebih banyak. Ya, hidup kita pun sama. Kalau kita mau berbuah bagi Tuhan, seringkali dibersihkan oleh Tuhan dari sifat-sifat kita yang bisa menghalangi kita untuk bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya. Waktu dibersihkan itu pasti sakit, ya, pasti ada banyak tantangan, ada pergumulan, ada banyak hal yang rasanya nggak enak, ya, atau mungkin kegagalan, atau mungkin ujian yang kita terima, ya, atau mungkin hal yang sungguh menyakitkan, difitnah, atau hal-hal yang sungguh membuat kita tidak enak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi seperti pokok anggur itu sedang dibersihkan, ranting-rantingnya sedang dibersihkan dari hal-hal yang bisa menghalangi pokok ranting-ranting anggur itu untuk berbuah, menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, kita lihat ranting-ranting pokok anggur ini dibersihkan, nggak ada daunnya. Kita pikir, wah mati ini. Enggak. Karena sang pengusaha itu tahu bahwa saatnya sekarang pokok anggur itu berbuah. Ya, ranting-ranting dibersihkan dulu sehingga bisa berbuah dengan maksimal. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang penting. Yang berbuah malah akan dibersihkan. Ya. Kalau saudara berbuah bagi Tuhan, bertindak yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan, jangan lupa saudara harus siap untuk dibersihkan. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu, membersihkan engkau dari segala sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan dibersihkanlah sehingga bisa berbuah lebih banyak. Kalau daun itu tetap menempel, ya, tidak dibersihkan, daun itu keberadaan daun itu bisa menghabiskan makanan, ya, bagi ranting-ranting itu, ya, sehingga bisa menghambat pertumbuhan buah. Jadi buahnya jadi kurang lebat karena dihisap makanannya oleh daun. Makanya perlu daun itu dipotongi dulu, dibersihkan dulu, ya. Apa yang menghambat pertumbuhan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mungkin kebiasaan hidup kita yang salah, pola pikir kita yang keliru, dan lain-lain. Saudara tahu apa yang menghambat? Itu semua yang menghambat itu akan dibersihkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Oke. Karena dia hidup, maka yang keempat, dia memperhatikan kebutuhan kita sehari. Ya. Tokoh agama lain tidak seperti ini. Mereka sudah meninggal dunia. Bagaimana mereka bisa memperhatikan kebutuhan umatnya sehari-hari? Tapi Tuhan Yesus beda. Dia sudah bangkit dan tidak mati lagi, dan ada di surga, dan dia memperhatikan kebutuhan kita sehari-hari. Ya.
Ya, kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini berkaitan dengan murid-muridnya coba berusaha menangkap ikan di danau itu, dan semalam-malaman mereka nggak dapat hasil. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba muncul, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu tiba-tiba muncul, menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan perolehnya." Ya. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, disitulah murid-muridnya tahu bahwa inilah Yesus yang sudah bangkit. Ya, Yesus yang sudah menang dari kuasa dosa dan kuasa maut. Puji Tuhan. Ya, yang berikut yang kelima. Karena dia hidup, maka ia punya rencana yang unik kepada setiap pribadi umatnya. Ya, setiap pribadi umatnya ditunjukkan oleh Tuhan. Kita harus melakukan rencana Tuhan yang unik, yang berbeda satu sama lain, yang perlu kita lakukan. Rencana itu perlu kita ketahui, dan dengan kuasa Roh Kudus kita mohon berikan kita kemampuan untuk melakukannya. Ya. Tokoh agama lain tidak bisa seperti ini karena mereka sudah mati, meninggal dunia. Ya. Kisah 26 ayat 15-16. Maka saya berkata, Saulus ya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, ini dalam terjemahan sehari-hari, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan berdiri. Aku memperlihatkan diri kepadamu dengan maksud untuk mengangkat engkau menjadi pelayanku. Engkau harus memberitakan kepada orang lain apa yang kau lihat hari ini tentang aku dan tentang apa yang aku akan tunjukkan kepadamu nanti pada waktu yang akan datang." Itu Tuhan sudah menyatakan rencananya kepada Saulus. Ya. Pada waktu dia mengenal Yesus dan bertobat. Dari seorang penganiaya jemaat Tuhan diubah oleh Tuhan. Ya. Kemudian pertama dia pergi dulu ke Arab untuk belajar firman Tuhan selama 3 tahun. Dan dari situ dia kembali untuk memberitakan Injil, luar biasa. Ya. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang unik kepada setiap pribadi umatnya. Dia punya rencana unik kepada Saulus dan menjadi Paulus, dan Tuhan punya rencana yang unik bagi setiap umatnya. Puji Tuhan. Iya. Tuhan membiarkan dahulu Saulus berprestasi dalam filsafat Yunani. Jadi sebelum Saulus bertobat, Saulus tuh berprestasi dulu dalam filsafat Yunani. Sebab dialah satu-satunya rasul Tuhan yang diutus Tuhan ke Athena, tempat berkumpulnya para filsuf Yunani waktu itu. Rasul yang lain tidak. Kenapa hanya Saulus? Karena Saulus pernah belajar filsafat Yunani. Ya. Tuhan izinkan Saulus sebelum bertobat untuk mempelajari secara dalam agama Yahudi, ya, dan berbagai pengalaman lainnya, supaya Saulus menjadi seorang yang dipakai Tuhan menjadi Paulus dan menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. Ya. Tuhan memakai hambanya luar biasa. Kalau sudah waktunya, Tuhan panggil Saulus. Ya memang. Tuhan izinkan seseorang belajar banyak dulu. Ya, mungkin dibuat bimbang segala macam. Diizinkan Tuhan. Ya, dia belajar berbagai macam filsafat. Dia mengalami berbagai hal. Satu kali. Ya, Tuhan izinkan dia mengalami krisis dalam hidupnya. Di saat krisis itulah Tuhan panggil dia. Ayo percaya pada Yesus. Yesus adalah jawaban dalam hidup. Yesus jawaban dalam hidupku. Ya, dia alami itu dan akhirnya dia terima Yesus dan menjadi saksi Tuhan di berbagai tempat. Puji Tuhan. Ya. Panggilan kepada setiap anak Tuhan itu unik, berbeda satu sama lain. Karena setiap orang berbeda dalam hal latar belakang,
latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, tipe kepribadian, talenta, karunia Roh Kudus dan lain-lain. Sehingga panggilan kepada setiap orang tuh unik, berbeda. Tuhan yang tahu perbedaan itu. Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Ini waktu Yesus setelah dia bangkit ya. Melihat Yohanes sebenarnya, melihat dia, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Yaitu Rasul Yohanes itu ya. Yesus menjawab, andai kata aku mau ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ya memang Rasul Yohanes adalah Rasul yang paling tua usianya, sampai usia 96 tahun ya. Ya, sampai dibuang ke Pulau Patmos. Dia memang pernah dianiaya, tapi nggak diizinkan Tuhan meninggal. Dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itulah dia menerima wahyu Tuhan yang ditulis dalam kitab Wahyu, kitab terakhir Alkitab. Ya, rasul-rasul yang lain sudah meninggal dunia, tapi Tuhan memang sesuai dengan ucapannya, dengan nubuatnya. Andai kata aku mau ia tinggal hidup sampai aku datang. Sampai aku datang maksudnya sampai Yesus menyatakan wahyu itu yang diterima oleh Rasul Yohanes dan ditulis dalam kitab Wahyu. Ya. Itu bukan urusanmu, bukan urusan Petrus yang ngatur-ngatur, bukan. Itu urusan Tuhan saja. Tapi engkau, Petrus, ikutlah aku, ikut saja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Gak usah iri sama orang lain. Ya, nggak usah membandingkan diri dengan orang lain. Ya, tiap orang unik, berbeda satu sama lain. Ya. Puji Tuhan. Nah, apa arti menjadi sempurna? Dalam Alkitab, kata sempurna atau teleos tidak berarti tanpa kekurangan. Itu ya, sekali lagi ya. Dalam Alkitab, kata sempurna atau teleos tidak berarti tanpa kekurangan. Tapi teleos berarti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapa pencipta kita. Jadi itulah kata teleos yang diterjemahkan sempurna. Berarti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapa pencipta kita. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, teleos. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sempurna di sini sekali lagi bukan berarti tanpa kekurangan, tapi berarti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapa pencipta kita. Ya, konteksnya Bapa di surga memberikan sinar matahari, hujan kepada orang benar dan yang enggak benar. Jadi Bapa tetap menyatakan kasih yang sifatnya general, ya common grace, ya. Bapa memberikan common grace. Orang-orang yang bertobat atau yang belum bertobat atau yang enggak bertobat, yang benar atau yang enggak benar, setiap orang di dunia ini diberikan sinar matahari dan hujan silih berganti. Ya. Kita bahasa terjemahan sehari-hari dikatakan Bapamu di surga mengasihi semua orang yang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Jadi kita pun harus mengikuti teladan Bapa. Kita harus mengasihi orang yang baik kepada kita maupun orang yang membenci kita. Ya, itulah kita harus meneladani sifat Bapa itu dengan agapenya, kasih tanpa syarat itu. Ya, umat Tuhan disebut sempurna atau teleos tadi jika mengasihi teman dan musuhnya. Umat Tuhan juga disebut sempurna atau teleos dengan terus mengejar apa yang sudah ditetapkan Allah bagi dirinya. Mengejar. Kepada tiap orang Tuhan memberikan target yang berbeda tiap-tiap orang. Talenta juga yang berbeda. Tugas kita adalah mengejar apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kita masing-masing yang berbeda-beda itu.
Nah, Filipi 3:13-15a, Rasul Paulus berkata apa? Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna, teleos, berpikir demikian. Jadi kita perlu mengejar, seperti Rasul Paulus itu, mengejar apa yang sudah ditetapkan Allah bagi diri kita masing-masing. Filipi 3:13-15a, ya. Iya, mari kita melupakan apa yang di belakang kita. Maksudnya, yang pernah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan diulangi lagi maksudnya. Ya, kita melupakan apa yang di belakang kita. Kalau hal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, jangan diulangi lagi. Ya. Namun melupakan apa yang di belakang kita maksudnya bisa juga dalam pemahaman prestasi kita. Ya, mungkin kita berbuat hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Itu nggak perlu kita sombongkan, kita perlu agung-agungkan. Ya, nggak perlu kita menyombongkan diri. Kita katakan semua itu Allah anugerah Tuhan saja yang pernah memakai saya berbuat ini dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Yang terpenting terus kita lakukan tugas kita untuk kemuliaan namanya. Ya. Dalam kerajaan Allah jangan hanya jadi penonton dan mengamat, ya, tapi menjadi pelaku perintahnya. Itu penting sekali. Jangan hanya jadi penonton dan pengamat. Seperti penonton sepak bola, pengamat sepak bola, bukan. Tapi dalam kerajaan Allah kita perlu setiap pribadi kita menjadi pelaku perintah Tuhan. Amin. Terus sekalian kita ingat satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang indah bagi tiap-tiap kami. Tolong Roh Kudus, tolong kami untuk bisa memahami apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami sendiri, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih apa yang sudah Hamba sampaikan, biar Roh Kudus memeteraikan dan membimbing kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.